Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Khusus salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang selalu untuk mensupport acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan PHPI lainnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan pada seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Ustaz Edi. Insyaallah mudah-mudahan beliau selaku khadimul majlis hijayah. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan menggapai derajat yang tertinggi di hadapan Allah, dicintai santri dan santriwatinya, dibahagiakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdi ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya rasulullah labbaik ya nurullah labbaik ya habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك رجاء الإيمان يا Alhamdulillah Rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat.
nikmat umur panjang, insya Allah kita gunakan untuk selalu ibadah kepada Allah. Kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam limpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bil khusus salam ta'zim kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Musalla Nurul Amal. Insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau tanya, cinta enggak sama Rasul? Besar apa kecil? Gombal atau jujur? Bohong atau dusta? Kalau memang betul cinta sama Rasul, saya mau tanya, tadi salat subuh jam berapa? 7:30. Ada yang jam 8 ada? Ada? Jam 7 ada? Kalau ngakunya cinta berarti salat subuhnya kan begini. Betul? Ini hari kita maulid, ada setiap kali acara pasti orangnya ramai. Salat subuhnya di musola kayak begini nggak nih ramai ini? DKM-nya mana DKM? Mana? Ustaz mau nanya subuh berapa sof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai di katanya angin. Tanda-tanda Islam akan maju, lihat bagaimana sholat subuh. Kalau musallahnya ramai, masjidnya ramai, insya Allah Islamnya akan diberikan kekokohan oleh Allah. Yang pertama, Allah jauhkan bala dari negeri, dari tempatnya, berkah rezekinya. Ya, insya Allah. Sekarang kita masuk di bulan Jumadil Awal. Rabiul Awal udah lewat belum? Tapi sekarang masih ada aja maulid ya. Ini maulid terus sampai bulan Syaban terus di acara maulid. Betul? Sambung lagi sama Isra Mi'raj. Betul? Saya alhamdulillah kalau diundang di Jakarta tuh acara kawinan ada maulid. Betul? Gunting rambut maulid. Tasyakuran maulid. Sunatan ulang tahun apa lagi? Pindahan rumah. Tapi seumur-umur saya belum pernah diundang waktu zamannya perceraian. Perceraian nggak pernah tuh ada yang baca maulid. Berarti itu senangnya udah bukan main tuh kalau ada acara perceraian baca maulid, apalagi sampai potong-potong. Tapi alhamdulillah ini ciri khasnya seseorang yang mencintai. Tidak salah orang yang mencintainya dan dicintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Kalau kita cinta sama opa-opa Korea, selamat menikmati nerakanya. Betul? Tapi lu ngapain sih cintanya sama opa-opa Korea? Kalau boleh dihitung itu mah gantengan gua. Nah, apa orang pede dikit apa? Makanya lu masih sampai gini hari masih jomblo karena lu nggak pede. Masih asiknya pacaran. Kalau orang yang pede punya duit sedikit, belajar untuk nikahin. Rezekinya sendiri beda kan rezeki berdua. Kan begitu. Udah punya istri satu beda rezekinya sama istri dua. Punya bini dua beda lagi sama rezekinya yang bini tiga. Kan begitu. Betul belum? Enggak salah, begitu salah. Saya mau tanya, bapak nggak boleh kawin lagi? Nggak boleh? Kenapa? Hah? Nggak mau dibagi. Kalau nggak mau dibagi gandeng dong. Nah, suami itu paling gampang dulu. Saya belum mau ngebahas maulid dulu dah. Saya ngomongin rumah tangga dulu. Laki-laki dikasih kuota 4. Betul? Ada kekosongan 4. Bapak lihat saya kursi ini, kaki kursinya ada berapa? Kokoh luar biasa Pak. Coba kakinya 1.
Bisa saya duduk kokoh begini? Ada, pasti goyang-goyang. Kalau kursi aja kakinya 4, gimana kalau istrinya 4, Pak? Dua. Jangan sensitif dulu. Jangan sensitif. Ini rata-rata kalau perempuan sensitif masalah pernikahan ini pasti sensitif. Saya mau kasih tahu, sholat ada nggak perintahnya di dalam Al-Quran? Ada. Puasa bulan Ramadan ada perintah di dalam Al-Quran? Ada. Zakat di dalam Al-Quran ada perintahnya? Ada. Pergi haji jika mampu ada perintah di dalam Al-Quran? Ada. Siapa yang bicara di dalam Al-Quran? Siapa bu? Ludin. Perempuan ini. Siapa yang bicara di dalam Al-Quran? Allah, betul ya? Allah kan? Nikah 2, 3, 4 ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada nggak? Ada. Surat An-Nisa ada nggak? Ada. Siapa yang bicara? Alasan ibu melarang suami nikah lagi berarti ibu sudah melarang seseorang untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Gue yakin nih kayaknya gue ceramah di sini terakhir. Kita dulu sabar dulu, ini namanya ilmu. Paham kan? Kenapa suami itu boleh diberikan 4 istri? Yang pertama yang namanya perempuan itu ada masa expired. Nah, kita gak terima dibilang perempuan ada masa expired. Emang laki di sini ada masa expirednya? Coba umur 80 dikawinin sama anak umur 12 tahun, gunting kan? Perempuan umur 50 mana bisa lagi? Kan? Kenapa? Seseorang itu ada masa di mana orang tersebut sudah tidak sanggup. Ibu kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Banyak santan. Begitu juga laki-laki. Makin tua makin jadi. Iya. Gue lihat muka lu senang banget itu. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau bulan Ramadan jalan-jalan cari kelapa tua apa muda? Kenapa yang dicari kelapa muda? Segar and kenyal-kenyal habis. Tapi kalau bagi orang yang tidak ada keberanian, lebih baik gue nggak ngejelekin perempuan bang. Perempuan mah masya Allah di sini mah bidadari surga insya Allah. Di sini istri-istri soleha insya Allah. Tapi bohong. Pak, cinta sama ibu cinta. Kayaknya beban banget ibu belum beban. Ibu cinta nggak sama bapak? Mungkin juga. Jadi ngapain lo kawin? Bib saya cinta, Bib saya suka, saya sayang sama suami saya, tapi saya pendam di dalam hati. Nggak boleh. Tunjukin. Yang pertama, seorang suami wajib doain istri di depan orang. Doain, pegang kepalanya, koyor. Duit. Lah perempuan kan begitu, kalau ngomong baik-baiknya cuma apa? Ayah, tambahin dong. Kan begitu kan? Pegang kepalanya Pak, doain, ya Allah terima amal ibadah istri saya. Semoga amal ibadahnya diterima olehmu ya Allah. Mati dong lu. Yang namanya suami, contohin dia Rasulullah kalau doain Siti Aisyah. Saat Siti Aisyah lagi sujud Pak, lagi sholat, Rasulullah lewat, Rasulullah angkat tangan, ya Allah ampuni dosa Aisyah. Ya Allah terima amal ibadah Aisyah. Ya Allah masukkan Aisyah ke dalam surga. Siti Aisyah begitu bangun, datangin Nabi, ya Rasulullah tadi saya dengar engkau mendoakan aku katanya. Iya ya Aisyah, apa yang kau rasa? Bagaimana perasaanmu? Senang ya Rasulullah, bahagia ya Rasulullah. Begitulah cara aku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum istri umat dulu yang didoain. Maka perayaan maulid yang diajarkan oleh para salafun salihun semua mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu. Ini perayaan maulid bukan nggak ada dalilnya, ada dalilnya.
Kalau ada yang bilang buat apa bikin maulid, buang-buang duit, pasang tenda pakai duit, nyewa sound pakai duit, betul? Kalau saya mau tanya sekarang sama masyarakat yang hadir di sini, saya mau tanya, kalian buang duit buat acara begini, nyesel apa enggak? Ngerasa percuma apa enggak? Wallahi, saya pribadi, saya kalau bikin acara maulid dulu, saya kalau tinggal di Jakarta, saya bikin maulid, saya gade sertifikat rumah, saya jual motor saya, semua harta benda saya jual. Buat siapa? Buat kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Wallahi, dan 2 minggu ada aja rezeki Allah kasih, sampai kembali lagi tuh sertifikat lebih, alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi tidak akan pernah tinggal diam. Kalau ada orang yang cinta kepadanya, dibalas cintanya sama Nabi. Allah sayang sama Nabi. Apalagi kalau kita sayang sama Nabi, Allah sayang sama kita. Yang namanya cinta itu kan harusnya kan nggak bertepuk sebelah tangan, betul nggak? Yang namanya cinta itu kalau bertepuk sebelah tangan ada hasil bunyi apa enggak? Tidak akan. Yang namanya cinta itu harus bertemu satu sama lainnya, akan jadi menghasilkan suara. Itulah cinta. Kalau katanya orang apa? Apa itu kampung apa ini? Apa anggo? Apa ayo? Anggo apa ayo? Orang Papanggo, love is blind. Berarti nggak dulu? Agak dulu kan? Cinta itu kotok, remang-remang, semuanya indah aja kalau udah lihat cinta mah, betul nggak? Yang jauh jadi dekat, yang pesek jadi fitnah. Ada orang gembrot, tahu gembrot? Beda sama gendut ya. Kalau gendut masih bisa duduk, masih bisa bangun. Kalau orang gembrot duduk susah, bangun susah. Kalau kata cinta apa? Apa? Seno. Cinta itu memutain. Setiap sesuatu yang udah dipandang karena cinta indah semuanya. Maka itu cinta ini wajib dipelihara. Kalau cintanya karena Allah, selamat dulu. Kalau cinta kita cuma karena hawa nafsu, selesai. Ini model kayak anak-anak sekarang nih. Ya, kenalan di TikTok. Begini gede banget. Cuma minta nomor telepon. Tolong namanya. Begitu ketemu, Mimi pergi. Neng. Ini yang perempuan yang masih gadis. Lo kalau ditawar-tawarin sama laki-laki apapun jangan mau. Neng, kita jalanin Neng. Bodoh amat. Belajar jual mahal, kenapa jadi perempuan? Masa paha perempuan jauh lebih murah daripada paha ayam? Nah emang benar sekarang begitu Pak. Tadi saya jalan ke sini, la ilaha illallah, paha kanan, paha kiri, la ilaha illallah, sampai susah bedain mana paha kanan betis. Bengkong-bengkong banget. Habis melihat orang di depan mobil, dilihat dosa nggak dilihat? Lo nggak bisa disalahin karena syahwatnya laki-laki itu di mata. Udah lo nggak usah pakai bohong sama gue. Lo kalau mau lihat perempuan denok dan perempuan istiqomah nggak tak lu. Betul nggak? Iya karena syahwatnya laki-laki di mata. Makanya bapak kalau melihat istri lagi cantik banget, senang hati pulang kerja, istri udah dandan, udah rapi, udah wangi, capeknya taruh di depan pagar Pak. Bener ibu, saya ngerasain. Saya kalau pulang dakwah nih kadang saya 2 minggu, 3 minggu di luar, begitu ngelihat istri, ya Allah bawa ke komprok aja. Udah cantik, rambut udah rapi, pakai lipstick. Lah kenapa bini-bini gua? Hahu. Bapak begitu nggak bininya? Boro-boro. Dari pagi sampai sore begitu aja udah model. Rambut dicepol, muka berminyak. Minyak bisa goreng tempe. Udah dasar bolong, dasar kumel dipakai, peniti atas, peniti bawah, kanan kiri, la ilaha illallah. Bapak mau senang-senangan, main peluk-pelukan aja senang kagak, tangan ketojos. Sekarang hilang kagak, tetanus. Jangan begitu ya, jangan.
cintanya kepada suami itu belajar untuk ikhlas. Bisa? Insya Allah. Perempuan itu kan syahwatnya di telinga. Kalau syahwatnya laki-laki di mana? Kalau syahwatnya perempuan? Telinga. Makanya nggak pernah bisa ngedenger diskon, Pak. Di mall sana diskon, ayo sana. Lah benar. Dan yang namanya perempuan paling senang kalau dipuji-puji, Pak. Wah, senang. Ya Allah, itu kayak jambu. Paling senang perempuan mah kalau dipuji-puji. Coba ntar malam nih Bapak bisikin di kupingnya, ayah, I love you. Gak bakal bisa tidur, Pak. Bulak balik. Ngigo kayaknya nih laki gua. Emang ibu gak pernah dibilangin gitu sama Bapak? Gak pernah bilang I love you? Gimana mau bilang, lu juga gak pernah membuka hati. Ngomong dong sekali-sekali sama Bapak. Ya, kamu makin tua kok makin ya seksoy. Ngomong yang paling Tes, ini mati lagi, gue tutup doa. Jadi kalian kan tukang son bukan gue. Ini son udah bayar belum? Antas kalau belum bayar. Bagaimana itu tadi? Hah? Jadi nanti lagi ngomongin perempuan, ya ingat banget ya. Karena perempuan itu demannya disanjung, dimanja, disenengin. Kenapa? Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan perasaan hati seorang perempuan itu ibaratnya cermin. Tahu cermin? Pernah ngaca nggak? Jelek apa cakep? Cakep. Mau cermin bagaimana aja udah, kalau udah lurus, indah, cakep. Tapi kalau Bapak ambil batu lempar itu cermin, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Gak bakal bisa. Mau disusun pakai puzzle juga tuh, dilem, bakal berdiri lagi bisa, tapi nggak akan pernah sempurna kayak sebelumnya. Belum, nggak akan pernah. Begitu juga perasaan seorang perempuan, Bapak. Ya, kalau nggak dijaga seorang perempuan, disakiti hatinya, hancur hatinya. Dan dia paling gampang memaafkan, tapi lukanya tak akan pernah hilang. Laki-laki juga punya perasaan, betul kan? Kita nggak mau diapa-apain sama istri yang sekiranya nadanya tinggi, kita harus contohin loh, betul? Kita contohin kalau kita nggak harus dengan nada tinggi. Perempuan itu bisa kok dengan kelembutan. Yang namanya tugas seorang suami itu banting tulang buat istri dan keluarga, bukan banting tulang istri. Paham? Bapak nikahin istri itu bukan jadi samsak, sayangi, cintai, disanjung. Karena perempuan itu hobinya tuh dimanja-manja, Pak. Dimanja-manja. Dan perempuan juga tahu diri. Kenapa? Kalau udah dimanja jangan ngerong-ngerong. Dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu. Makanya laki-laki itu bisa kepribadiannya berubah tergantung siapa pendampingnya. Betul-betul. Saya ngomong nih dulu dah nih, maulid. Udah banyak dah maulid tiap kali tadi. Habib Haidar juga udah ngomongin maulid, betul? Ngomongin maulid kan tadi? Kalau nggak ngomongin saya suruh ulang nih ceramahnya nih. Habib Haidar tadi udah ceramah belum? Belum ya? Di sini berarti ada Habib Haidar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya laki-laki juga punya perasaan. Nabi SAW, yang namanya hatinya Nabi, kita nggak bisa Pak, hati kita kayak Nabi nggak bisa. Apalagi kita nyocokin diri kita sama Nabi, nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Nabi orang yang santun, yang sabar, yang saleh. Kalau kita kan beda. Kalau kita kan dikit-dikit emosi, apa emosi. Makanya seorang perempuan ini juga harus jaga seorang perasaan laki-laki. Kalau cintanya karena Allah, selamat kita. Inilah fungsi sakinah, mawaddah, saling mencintai karena Allah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa.
Gak paham lu. Dari tadi gua ngomong kagak paham-paham ini. Kelewatan banget ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib didasari dengan iman. Gak boleh pakai akal. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Kalau kita cinta dengan Nabi, apapun peristiwa yang dibacakan di dalam rawi, faham, iya, sami'na wa ata'na. Dengar, simak, yakini. Kenapa? Karena wajib diyakini dengan Gak bisa perayaan Maulid diyakini dengan akal, gak bakalan mampu kita. Sekarang saya mau tanya, ibu pernah hamil kan? Pernah melahirkan kan? Saat ibu melahirkan, saat ibu dalam keadaan hamil dulu lah, berat apa enggak? Capek apa enggak? Sensitif atau enggak? Lemah hatinya. Tapi Siti Aminah enggak ngerasain apa yang dirasain ibu. Di dalam perutnya tuh laki-laki yang namanya anak, baiknya luar biasa, enggak nyusahin orang tua. Kita punya anak di dalam kandungan udah bikin susah, belum lagi ngidamnya, pengen kepala botak minta dipoles. Mangga minta diambil tapi nolong. Yang kagak-kagak itu anak dalam perut keinginan orang tua macam-macam. Siti Aminah enggak. Sampai Siti Aminah bilang sama sahabat-sahabatnya, engkau bagaimana keadaanmu dalam keadaan hamil? Berat ya Aminah. Aku melihatmu kayak ini biasa aja, seperti orang tidak hamil. Aku tidak merasakan apapun. Nabi di dalam kandungan menjadi anak yang soleh, nggak bikin susah orang tua. Nah kita di dalam perut bikin susah, lahir lebih bikin susah. Belum lagi gedenya makin jadi anak durhaka. La ilaha illallah, kita nih anak ini sebagaimana tuh fitnah dunia, fitnah akhirat. Lihat Nabi SAW. Saya mau tanya, mungkin nggak ada orang tua yang hamilnya biasa aja? Ada nggak yang begitu? Tidur susah, kanan kiri susah, celentang ngap. Betul kan Bu? Celentang, apalagi tengkurap. Lah jadi ayunan. Susah, nggak enak lah jadi perempuan. Makanya perempuan itu banyak rosahnya. Banyak yang namanya perempuan itu banyak apa-apa yang udah perempuan gak usah, biar laki-laki aja. Datanglah dalil. Nabi Muhammad mengatakan wajibnya salat Jumat untuk laki-laki. Jihad fisabilillah wajib untuk laki-laki. Ada satu perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa sih salat Jumat laki-laki wajib, jihad fisabilillah laki-laki wajib? Saya perempuan, kami pun mampu katanya. Kenapa kami tidak diwajibkan juga? Nabi SAW bilang sama sahabat, tidak dengerin. Ini ada pertanyaan dari perempuan luar biasa di pertanyaannya. Wahai sahabat wanita, ketahuilah diwajibkan sholat Jumat dan jihad fisabilillah untuk laki-laki karena ini adalah kewajiban bagi orang-orang laki-laki yang sudah balik. Dan perempuan gak perlu ngikuti. Sholat Jumat sunnah, jihad boleh-boleh enggak. Silahkan. Kenapa? Karena pekerjaan kalian di dalam rumah sama sebagaimana kalian mendapatkan pahala sholat Jumat dan jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Tapi sekarang yang saya lagi bingung, di dalam kitab Turatun Nasihin, seorang istri yang mencucikan pakaian suaminya, Allah angkat 1000 derajat. Amin. Ayo amin aja kudu disuruh. Kelihatan banget orang sini susah doa. Kalingan tembok. 10 kejelekan diampuni oleh Allah. 1000 derajat diangkat oleh Allah. Saat dia mencucikan pakaian, saat dia menjemur, apapun yang terkena sinar matahari, saat itu mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni oleh Allah. Tapi yang sekarang yang diangkat derajatnya macam Hong, Samsung, LG. Tiap tahun harganya naik mesin cuci. Betul kan? Boleh ibu nyuciin pakaian suami begitu boleh. Jangan langsung dicemplungi. Ucap dulu. Ucap pakai tangan dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, capek suami saya ini, keringatnya pelepek banget. Tahu dia main dari mana? Ada lipstick, diamin aja. Setuju? Diamin aja, jangan kebakar hati. Oh, di lipstick saya. Ini orange, saya nggak punya orange ya. Mungkin udah kelamaan lipstick di London. Itu sembuh-sembuhan aja. Makanya Nabi SAW, Bu, dengar baik-baik.
Ini saya sering nyambungin ini di dalam rumah tangga. Kadang di akhir gini rumah tangga apa-apa ekonomi, ekonomi berkurang dikit. Makanya Pak, saya cuma mau ngasih tahu, kalau punya tabungan jangan dikasih tahu istri Pak. Betul Bu, kenapa? Hatinya seorang perempuan itu kalau udah melihat sesuatu yang gak meyakinkan, dia akan minta pisah. Kalau ekonominya udah mulai turun, dia langsung ke KUA. Saya ingin menggugat cerai suami saya. Kenapa? Karena ekonomi sudah goyang ekonomi. Lu kayak negara aja, kan lu rumah tangga. Ekonomi bisa baik bisa enggak tergantung bagaimana satu sama lainnya. Rumah tangga itu saling pikul, saling gendong satu sama lainnya. Didik anak sama-sama. Bapak cari uang di luar, ibu didik anak. Madrasahnya seorang anak itu kan ibu. Makanya jujur Pak, kita kalah sama perempuan Pak. Pahala lebih banyak perempuan. Dan dibutuhkan di dunia perempuan. Tidak akan lahir seorang wali min auliyaillah, tidak lahir seorang presiden, menteri, pintar, cerdas, Albert Einstein, tidak akan lahir kalau bukan karena lahir dari seorang perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. 1-0 kita kalah, benar-benar Pak. Jangan ditepatin tangan ya, malu kata gue guru. Ada gomelik gimana? Kalah kita. Setiap negara pasti punya ibu kota, ibu negara. Ibu kota, yang dikatakan ibu kota kan perempuan, nggak ada bapak kota. Ada nggak bapak kota? Nggak ada. 2-0 Pak kita kalah. Yang namanya bupati, kalau laki-laki punya istri dipanggilnya siapa? Ibu bupati. Kalau seorang bupatinya perempuan punya suami, disebutnya siapa? Bapak bupati, bisa di demo. Gak bakal Pak, karena titelnya seorang perempuan itu nempel Pak. Pasti 3-0 kita kalah. Buat kesabaran, perasaan paling halus perempuan, laki-laki gak punya perasaan begitu. Melahirin antara hidup dan mati, punya perjuangan. Seorang perempuan sanggup, bapak kenceng dikit aja susah, sampai ngetel air mata. Ya Allah, betul Pak. Lu cuma yang lahirin, itu dari lubang yang lain. Nanti perempuan dari lubang satu lubang keluar kepala kita. La ilaha illallah. 4-0 Pak kita kalah. Betul kan? Senang. Perempuan mah hebat, jaga baik-baik. Tapi ingat, ridhonya Allah ada sama orang tua. Saat ibu diminta oleh seorang laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan Allah yang tadinya sama orang tua pindah kepada kunci surga seorang istri ada sama 84 Pak kita menang. Lu mau kayak gimana pun gak bakal masuk surga kalau udah kawin. Taat juga sama suami. Apa kata suami? Iya, jangan kata apa-apa. Nada tinggi gak boleh, pelan-pelan ngomongnya. Ya, mau kopi. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, jangan pura-pura budek. Oi, dengerin gua ini. Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Bukan berarti saya nyuruh bapak, ibu keluar dari sini mangkal, bukan. Saya mau tanya Pak, Bu dulu deh. Tahu pelacur? Banyaknya laki-laki apa? Laki juga banyak sih sekarang yang pelacur. Betul nggak? Apa sih yang dijual pelacur? Diam. Bu, saya mau tanya, yang dijual pelacur apa? Pikirannya tuh gak benar banget ya. Saya mau tanya sama Bapak, Pak, tahu pelacur? Yang dijual apa? Cucur. Yang siapa nih tahu lu? Bingung di mana? Bu, tahu yang dijual pelacur apa Bu? Yang dijual perhatian. Bu, apa aja. Pelacur itu yang dijual perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran pasti dipanggil sayang di sini.
nggak kenal aja udah dipanggil saya. Lihat pelacur pakaiannya, tali satu, pakai tank top, rok pendek, betul. Panggilannya saya yang sini. Begitu dideketin dipegang tangannya. Mau duduk di mana? Mau duduk bartender apa di sofa? Mau ditanya, mau minum panas atau mau yang dingin atau mau dipanas dingin? Ditanya. Begitu dibilang, saya mau yang dingin aja. Ambil korek, panggil waiters, datang untuk waiters. Sediain yang dingin. Habis itu duduk ditanya, ya kerja di mana? Capek hari ini ya. Mau hilang capeknya 300.000. Yang dijual perhatiannya, Habib kok tahu katanya. Sultan aja lu. Dulu saya belum lama ada ceramah di daerah Mangga Besar. Begitu pulang jam 12:30. Begitu saya belok, dijogat aja gua. Mana montok banget lagi. Lu jangan ke sana. Lu jangan banget sama searching Google. Iya. Wanita setengah bayar. Dijogat saya. Saya lepas peci. Saya kalau di mobil agak rebahan. Lepas peci udah 12:30. Begitu saya dijegat, saya buka kaca. Minggir, saya mau lewat, saya bilang, Om, cek gue dipanggil Om. Kok lihat muka gue segininya? Ya Allah, lucu banget muka gue, kata Om. Muka gue kan baby face ini. Gue dengerin baby face. Ya Om, gue dipanggil Om. Ya Allah, Neng, udah malam pulang nih. Lo nggak lihat? Saya ambil kopi, saya pakai. Oh maaf, Om Ustaz. Maafin ya Om, katanya gitu. Yaudah dia kalau buat Om, ambil berkahnya aja hari itu. Mana aja hari itu. Ini biasa terlewat sono nih kayaknya. Ibu bapak ya, rahmat ya Allah. Ya Bu, kenapa Nabi SAW mengatakan jadilah kalian pelacur suami kalian? Karena istri itu pakaian suami pakaian kalau bisa di depan suami mau pulang udah kelihatan biasa pulang jam berapa, udah mandi, udah rapi, udah cantik, ya udah wangi, minimal pakai lipstick, nggak pakai eyeliner, nggak pakai eyeshadow, nggak pakai maskara, nggak apa-apa, yang penting pakai lipstick, cium wangi. Suami datang cium tangannya, yang capek yang ambil tasnya, bukain sepatunya. Tuh kalau sanggup, kalau nggak sanggup selesai cium tangan, ayah mau minum apa? Kipas rambutnya. Terserah mau keluar toa ke lupa, terserah, yang penting niat dulu nyenengin seperti begitu. Terus kalau dia mau tidur pakai baju yang tipis, diam, pulang aja, diam dulu, pakai baju yang tipis bener. Ada, kalau nggak punya pakai tisu jajarin nggak apa? Ya, senengin, Bu. Mesti ngawal bang. Yang terketawa girang malah yang jomblo kan tolol ya. Kenapa lu ketawain? Pulang dulu ngobrol sama tembok. Kalau bapak lagi pada begini juga senang, ini malam minggu kan asoy. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatin kita nih. Coba kita kalau seandainya nggak ada acara nih malam Jumat, malam minggu kayak gini nih udah keleleran kita. Betul nggak? Lu udah pernah kemana? Betul kan? Tapi alhamdulillah kita masih diselamatin sama Allah. Ini kalau dihitung satu kampung orangnya segini nggak banyaknya. Pastilah bakal lebih, tapi kenapa kita doang yang datang di sini? Karena kita dosanya yang pengen diampunin sama Allah. Insya Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sekilas masalah rumah tangga. Ya, saling mengerti satu sama lain. Ya, ini mau diterusin kan? Setengah 12 lewat lu. Lu mah capek lu. Ini berarti kita, lu enak lu tidur habis subuh. Gue subuh kajian tuh di Kelapa Gading. Pagi jam 8 di Kalideres. Siang gue di Tenabang. Malam Bekasi 2. Ya belum lagi lagi viral.
Gue ngomong begini karena banyak yang benci gue dari TikTok. Gue ngomong begini jadi makin tambah panas. Stroke ini. Lo salah, ini emang gue salah. Iyalah, orang-orang jadi ulama diriin kecuali gue joget-joget. Saya banyak yang nge-give kalau ke TikTok. Saya setiap live selesai live kurang lebih 21 juta, 20 juta saya dapat. Ngiri orang sama gua. Kalau gua dia belum. Hah? Udah? Unfollow dah kalau gitu. Lu udah minta-mintanya. Kasih mawar nih. Saya di TikTok jujur Bu Pak, saya di TikTok ini cuman karena perintah. Kalau bukan karena perintah dari guru, saya nggak akan pernah punya media sosial. Jujur, saya malu. Saya baru tahu TikTok ini bulan Juni tahun ini. Baru banget saya tahu bulan Juni tahun ini. Guru-guru saya bilang, harus ada peperangan di dalam media sosial. Kenapa? Harus bisa menyaingi. Karena anak-anak muda saat ini yang di media sosial kadang suka berolah pikirnya suka beda. Karena pola pikir anak muda sekarang, media sosial itu tempat perkenalan antara yang bukan mahram. Satu sama lainnya. Jujur, saya saat di TikTok bulan Juni 2022, lu lagi pada ngapain? Gue yakin belum pada punya TikTok lu. Belum kan? Udah? Pasti lu joget-joget. Begitu ada gue berhenti kan? Jujur Ustaz, jujur Pak. Ternyata usut punya usut, saya ulama pertama yang ada di TikTok. Saya ditelepon sama TikTok, Habib, saya butuh join sama Habib. Join buat apa? Saya bisa kasih gaji Habib per bulan. Gak mau. Saya punya TikTok ini buat dakwah. Saya nggak pernah nge-live tadi omong kosong, hahaha hehehe, boga mau ngapain? Kadang juga orang kalau datang di TikTok suka nanya kepribadian, maaf, bukan saya nggak mau buka room lagi, bukan. Kenapa? Banyak seorang istri yang membuka aib rumah tangganya. Jangan, nggak boleh. Kalau mau cari ulama yang dekat. Jangan lo obral, ini yang nonton 890 orang. Lo ngebuka aib lo 890 orang ini dengar. Kenapa? Kalau ada orang yang senang iba sama kita, alhamdulillah. Kenapa kalau orang itu tepuk tangan semuanya? Kan, jangan ya, jangan pernah cari bu, ibu punya masalah sama suami, datang ke sahabat perempuan, jangan ke laki-laki. Paham ya? Begitu juga laki-laki. Kalau laki-laki punya masalah sama istri, jangan cari teman perempuan, curhat, cerita, jangan cari teman laki-laki. Kenapa? Karena kalau seandainya kita beda, itu akan ada buih-buih cintanya Dajjal. Saya bukan cintanya yang dari Allah ya, karena cintanya Dajjal. Kenapa? Ini akan jadi selisih di rumah tangga. Satu sama lain bisa jadi dayus di dalam hatinya. Kosong, hampa. Ya, makanya Maulid Nabi SAW di kali ini, yuk sama-sama dong kita jaga hati kita, karena keimanan yang ditegur oleh Allah untuk perayaan Maulid seperti ini. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan Nabi SAW, Allah bercakap di dalam hadits qudsi ya, bilang kepada malaikat Jibril, ya Jibril, lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wa sir al-maknun awjad qabla al-wujud al-ashya wa ibda'il ardi was sama'. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku simpan, cahaya yang selama ini aku jaga, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Dan karena cahaya ini aku berikan, aku ciptakan alam semesta ini, langit dan bumi aku ciptakan karena cahaya ini. Lihat, tadi Allah mengatakan beri kabar penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira. Contoh, Ustadz Edi bilang ke seluruh jamaah, hari ini semuanya girang. Kita senang apa? Senang. Tahu kegirangannya harus apa? Gak tahu. Apa yang buat gembira? Gak tahu. Karena yang tahu kegembiraannya siapa? Ustadz Edi. Kita mah cuma tinggal gembiranya aja. Selebihnya kita gak perlu gembira. Karena perintah kita ikutin gembira. Begitupun malaikat disuruh bergembira saat kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Ada orang yang mengatakan, buat apa sih kita memuliakan terlalu kepada Nabi? Buat apa sih kita terlalu mengagung-agungkan Nabi? Bukan kita yang mengagungkan lebih dulu, bukan kita yang memuliakan lebih dulu, tapi Allah di dalam Al-Quran beberapa kali disebut memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jika Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, memberikan kemuliaan, mengagungkan Nabi, bagaimana kita orang yang hina? Masa kita nggak boleh memuliakan Nabi? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang memuliakan Nabi? Siapa yang mengagungkan Nabi? Allah. Kita cuma ngikutin. Kenapa? Karena semata kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Gak ada lebih. Kita tidak mentuhankan Nabi kok. Kita tidak bilang, jamaah sujud sembah Nabi. Pernah ada ulama yang begitu? Enggak. Kenapa? Cintanya kepada Nabi seenggak-enggaknya kita bisa ngikutin apa yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, setiap hari kita pakai sendal nggak? Pakai sendal nggak? Pernah nyeker? Nyeker aja sunnah. Nyeker aja tuh sunnah, Bapak Ibu. Kalau kita tahu ilmunya, niat, ya Allah, saya niat tidak memakai alas kaki, mengikuti sunnah Nabi, pahala kita dapat. Kita pakai sendal kaki kanan, lepas kaki kiri, sunnah kita lakukan, dapat pahala. Cuman pakai sendal, urusan kaki. Kamar mandi kalau kita ngikutin sunnah, pahala luar biasa. Sebelum masuk baca doa, masuk dengan kaki kiri. Dalam keadaan kita buang air besar, buang air kecil dalam keadaan jongkok. Saat dimana kita dalam istinja dengan tangan kiri. Selesai keluar baca doa, keluar kaki, berapa pahala yang sudah diberikan? Inilah yang dikatakan ummatul khairul umam, umat yang selalu mendapatkan kebaikan, umat yang selalu di dalam pikiran Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu umatnya ini orang yang paling bodoh di dalam ibadah yang rukunnya di hadapan Allah. Jujur Pak Bu, kita kalau di rukun doang sholat gak ada sunnah Nabi, percuma sholat kita gak akan diterima sama Allah. Jujur saya, gak ada sholat lagi yang khusyuk. Mana ada yang sholat khusyuk? Lihat Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Selesai doa, selesai semua baru tanya, nih kapan nyampe ini di pedang? Gak berasa saat itu karena kehusyuannya. Disangkut pautkan hati kepada Allah, pikiran kepada Allah. Kita jangankan pisau, jangankan pedang, nyamuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul apa enggak? Kita udah ngomong sama Allah, kita serahin hidup mati kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Semuanya dusta, bohong. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua kehidupanku aku serahkan kepada. Lah baru Al-Fatihah kunci motor keingetan, lagi masih nempel di motor. Betul? Kompor belum dimatiin kita ingat. Bagaimana sholat begini kira-kira khusyuk? Kalau sholat yang gak khusyuk kira-kira diterima apa enggak? Gak bakal diterima. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib kita terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka dari itu jangan pernah tinggalin sunnah Nabi. Ikutin jejak Nabi. Jalankan apa yang dijalankan Nabi. Kalau kita mau selamat ikutin cara Nabi. Kita punya cara masing-masing sekarang. Anak sama orang tua, ya Allah, saya jujur minta maaf. Saya setiap kali ceramah sekarang kalau jalan saya malas kasih tangan. Kalau jamaah malas saya betul-betul. Yang pertama cincin gue hilang mulu. Yang kedua, mereka cium tangan sama ulama, sama kiai, sama ustadz, sama habaib, bukan main. Berebut nih bukan main sama orang tua, bodoh amat. Percuma lu gak bakal dapat berkah. Gak bakalan kalau orang tua lu sia-siain. Anak muda sekarang, ya Allah, cuman gara-gara kuota habis, emak dicaci maki, bapak dianjing-anjingin. Banyak ini di media sosial udah banyak semua. Dan mereka gak malu caci maki orang tuanya kok. Gak malu mereka. Hati-hati Pak, anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Tugas bapak ditegur sama Allah di dalam Al-Quran. Ya, untuk apa? Mendidik anak-anak kita.
Bapak jangan keenakan kehidupan nikmatin aja. Ibu hati-hati, ibu sekarang tutup jilbab, pakai kerudung, cantik-cantik luar biasa. Ibu enak ke majlis taklim, anak buka aurat percuma, ibadah kita nggak akan dihitung oleh Allah. Satu helai rambut seorang wanita, Pak, ingat Pak, satu helai rambut wanita yang nampak kepada bukan mahramnya sudah cukup memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya, yang kedua pamannya, yang ketiga suaminya, yang keempat anak laki-lakinya. Jadi ibu sekarang rapet bukan main, besok lagi nyapu rumah teras pakai kerudungannya, ya jangan lo ablak-ablakan aja. Kenapa? Bin, saya kalau udah siang pagi jarang ada yang lewat. Terserah, Allah maha lihat. Ini ada malaikat kanan kiri. Tumbuhan, daun-daunan itu kan makhluk Allah. Ya, debu adalah makhluk Allah. Itu akan menjadi saksi kelak kita di yaumil kiamah. Hati-hati saya bicara begini karena saya cinta sama perempuan. Ibu saya seorang perempuan, istri saya seorang perempuan. Kalau gue cinta sama laki-laki kan gue belok. Gue banget LGBT gue. Gue lagi bingung, laki demen banget sama laki kan tolol ya. Jadi mana ada yang jago kali nama yang jago keluar tolol. Ya Allah, dia gak tahu kali orang laki nikah sama perempuan enak banget. Betul. Oh, betul ya. Ya Allah, cucuk kuping lu. Nggak muda, jangan pernah obrol cinta ya. Iya, cinta lu saat ini apalagi di pemain hadroh. Kalau lu niat ini mukul lu karena cinta lu kepada Nabi, setiap pukulan lu diangkat derajat lu sama Allah. Lu ambil doang, jangan kagak. Anak lu lagi mukul hadroh depan pesona. Apalagi puji-pujinya kalau lihat perempuan yang bagus. Minumnya lembut kan? Gila, dia semangat gede-gede banget. Ya, kamu anak muda ya. Tolong nih buat yang belum nikah nih. Neng, punya harga diri ya Neng ya. Kalau ada yang bilang, Neng, I love you. Maaf saya bukan cewek murahan. Saya nggak butuh I love you, saya butuh nego biltu. Itu baru perempuan yang terhormat. Perempuan baru dikasih bunga dikit aja mesang. Kalau itu bunga dijagain, taruh di kamar Pak, hitam tuh bunga. Bunga mawar kan merah, kayak hitam dakil begitu. Ditanya nih kenapa ini? Di kenangan dari siapa? Dari orang yang saya cintai. Lah, lu cintai ini bunganya, orangnya lagi pada selingkuh. Betul kan? Jangan begitulah. Jadi perempuan yang punya harga diri dikit kenapa? Mahal. Perempuan itu ada maharnya. Paham ya? Jangan apalagi tebar-tebar pesona, ya, Bu, dandan, ya, itu dandan. Jangan pernah tercium bau di depan suami, jangan pernah. Ya, kalau habis makan petek buru-buru sikat gigi. Jangan ngomong ayah mana? Ayah mau makan apa? Jangan begitu ya. Sikat gigi, jangan pernah tercium. Kenapa? Karena itu aib. Itu aib. Karena seseorang laki-laki nggak akan pernah dia suka dan lihat sesuatu yang aib pada diri istrinya. Kalau nguap tutup. Ya, kalau nguap wah. Itu Daniel tutup. Yang bagus, ya, yang bagus. Bersihin juga. Aci, jangan begitu. Tutup. Saya punya istri Pak. Kalau lagi bersihin kayak kucing. Aci, kenapa? Bersihin kan? Ya, ilah bersih begitu mana enak-enak banget sih. Ternyata itu dia tahu akhlak di situ ada di depan suami. Kalau lagi tahap sendawa, tahan. Ya usahain jangan ada suaranya di depan suami, jangan. Ya perlu nggak kan? Wah. Pak tegur dong Pak, tegur itu adab. Nabi itu kan ngajarin kita akhlak sama adab, betul kan? Gitu. Ya. Apalagi kan itu belum nikah aja lah baru mau dilamar. Langsung lari ke kamar mandi. Lu Neng mau mana? Begitu dia lari ke kamar mandi, begitu keluar, Neng ngapain ya? Nggak enak perutnya buang anjing, ya Allah, soleha banget ini calon saya. Begitu punya anak satu, la ilaha illallah, rabat robot, ujung pantat pada dol. Jangan dong aib, malu, ngapa malu?
Punya malu gitu, perempuan kan ada malunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalani sunnah-sunnah Nabi ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita minta kepada Allah, dan kita minta khusus betul-betul kepada Allah. Allah selesaikan dari bala bencana dari negeri kita. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita munajat kepada Allah. Kita sebut nama Allah, kita agungkan nama Allah yang udah lama gak pernah nangis di hadapan Allah. Nih hari tumpahin air mata di hadapan Allah. Dan saya yakin kita keluar dari tempat ini Allah akan ampuni dosa kita. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar ya Allah? Bukankah kau maha melihat ya Allah? Ya Allah ya Tuhan kami, kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah? Kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah? Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak lupa kepadamu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu ya Allah. Sadar diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan ya Allah. Wahai Rabbi, malu diri ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah. Karena banyaknya dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu, tapi sungguh Kau tak pernah melupakan kami untuk memberikan rezeki kepada kami. Meski kami banyak lalai di hadapan-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada kami. Ya Rabbi, malu kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, tangan yang berlumur dosa, menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah.
Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu ya Allah. Sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, sungguh jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Rabb. Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba yang saleh-saleh, yang taat kepadamu ya Allah, yang tunduk dengan segala perintahmu ya Rabb, yang menjauhi segala bentuk kemaksiatan di dunia ini ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Jangan kau kembalikan kami untuk bermaksiat kepadamu. Bosan kami bermaksiat ya Allah. Izinkan kami merasakan lezatnya beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Izinkan kami merasakan nikmatnya ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau telah berjanji doa setiap anak akan kau kabulkan untuk kedua orang tua? Maka izinkan kami mengangkat kedua tangan ini untuk mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Wahai Rabbi, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita kami. Sadar diri ini tidak dapat membalas kebaikan orang tua kami, tapi ini adalah keinginan agar kami sebelum berpisah dengan kedua orang tua kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kuburnya dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda kami, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami, tidak pernah kami
saat kami dilahirkan ke dunia ini, antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami. Jika harus dirinya yang mati atau dia memilih, maka dirinya yang meminta, ya Allah ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan mereka hidup di dunia ini dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Wahai Rabbi, tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami, ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jika kami yang ada di dunia ini diberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami, berikanlah kami kasih sayang kami di yaumil qiyamah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami, ya Allah, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam, dan kami dapat membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Bukan karena emas permata yang berada di dalam surga-Mu kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, melainkan karena manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Melainkan karena manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Maka kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam surga-Mu. Jangan kau harapkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, sampaikan salam kerinduan kami kepada Rasulullah. Sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Muhammad. Wahai Rabbi, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami di hadapan-Mu, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jika di malam ini masih banyak mereka yang bermaksiat kepada-Mu, Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan, ya Allah? Wahai Rabbi, jaga negeri kami ini, ya Allah. Jaga negeri Indonesia ini, ya Allah. Jauhkan dari bala dan bencana. Berikan kesabaran kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini, dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan susah payah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Berikan mereka kesenangan dunia akhirat. Ganti dengan pahala yang berlimpah dengan apa yang bencana Kau turunkan kepada mereka. Angkat derajat mereka, ya Allah. Jauhkan kami daripada para pemimpin yang zalim. Jauhkan kami daripada pemimpin yang zalim. Kami merindukan pemimpin yang dapat membawa kami ke jalan yang Kau ridhai, ya Allah. Selamatkan guru-guru kami, ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, berkhusus guru kami tercinta Al-Habib Durais bin Qasim bin Ahmad Baharu. Angkat derajat beliau, ya Allah. Berikan kesehatan kepada beliau, ya Allah. Panjangkan umur beliau, ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami dalam keadaan kami kurang di dalam rezeki kami, bukakan pintu rezeki kami yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Berikan kesembuhan kepada kami agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Yang kami belum bertemu dengan jodoh, berikan kami pertemuan jodoh yang saleh-salehah. Yang kami sudah diberikan jodoh, belum diberikan keturunan anak, berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah ya Rabbal Alamin. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha tahu apa yang berada di dalam hati ini dan apa yang kami inginkan ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil surah ila hadratil Rasul bisir al-Fatihah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menutup doa dengan membaca Ar-Rahman sebanyak 3 kali, pastinya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka di hari ini mari sama-sama kita membaca qasidah Ar-Rahman semata kita meminta Allah pandang kita dengan kasih sayang dan doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد حليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فضلك إلهي ترى كمل الفنا والجلال يا محمد يا ولي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع قريب وتنوصي رحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول ربنا بالمقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي تنفعنا ببركاتهم واحكم حسن بحرمته وأنك
طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل قرب احتج بكم بكل أهل الولاية كل حاجة تقضي كل حاجة تقضي كل حاجة تقضي تلك يحل المدينة تلك يحل المدينة تلك يحل المدينة يا كريم وآلها يا كريم وآلها يا كريم وآلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحمد يا كاشف الغام يا من لأبي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.